Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, dulur-dulur dimanapun Anda berada. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam untuk teman-teman yang menonton video saya ini. Karena mungkin teman-teman dulur-dulur itu tidak bebarengan ya menonton video saya ini. Oke teman-teman, pagi ini jam setengah 7 ya. Seperti biasa saya mau ngasih pakan ke kambing-kambing saya sebelum berangkat kerja. Kegiatan sehari-hari saya seperti ini teman-teman dulur-dulur. Dan karena saat ini masih ada waktu ya teman-teman, sebelum berangkat kerja saya sempatkan untuk membuat video dahulu, membuat konten dahulu agar saya bisa berbagi tentang peternakan teman-teman. Jadi tidak bosan-bosannya saya sharing-sharing kepada teman-teman dulur-dulur, terutama mungkin dulur-dulur yang masih pemula. Karena juga saya masih pemula, mari kita berbagi, mari kita sharing-sharing. Jadi kali ini saya akan sharing-sharing kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang baru memulai ya, baru memulai ternak kambing atau baru akan memulai ternak kambing, atau bisa dibilang juga nol pengalaman ya, karena belum pernah. Saya akan sedikit-sedikit sharing, sedikit berbagi pengalaman agar teman-teman tidak keliru nantinya dalam menuju atau memulai ternak kambingnya. Karena bagi teman-teman yang masih pemula, yang masih nol pengalaman, yang baru akan memulai ternak kambing atau baru memulai nginguk kambing, pasti kebingungan teman-teman. Kebanyakan teman-teman pasti kebingungan untuk memulainya. Harus memulainya dari mana dulu? Dari membeli kambing dulu atau membeli kandang dulu atau bagaimana? Mungkin teman-teman masih bingung. Dulu juga saya bingung juga waktu pertama kali memulai mau nginguk kambing. Awalnya juga saya tidak punya apa-apa, maksudnya kandang juga belum punya. Akan tetapi melihat teman yang nginguk kambing, ternak kambing itu saya kepingin, tapi kandang juga saya belum punya, kambing juga mau beli di mana atau harga berapa juga saya belum mengetahuinya. Dulu awal-awal saya hanya mau lihat atau menonton konten-konten di YouTube. Memang kalau hanya melihat konten-konten di YouTube itu praktek sama teori itu berbeda ya teman-teman. Kalau praktek itu memang agak susah, tapi kalau teori itu sangat gampang sekali. Begini yang saya maksud teman-teman. Kalau teori itu ya teorinya begini begitu, paling baik begini, cara makan kambing itu paling bagus berapa kali, kemudian beli kambing itu lebih baik yang model ini, yang model itu. Kalau teori memang seperti itu teman-teman, akan tetapi dalam prakteknya pasti ada kendala, pasti ada kesusahan, pasti ada kerepotan, pasti ada perbedaan antara teori dan praktek. Kalau dikatakan teori ya teman-teman, kalau dikatakan teori, kita itu membeli indukan kambing itu satu induk, setengah tahun sudah bisa beranak atau sudah bisa melahirkan cempe-cempe. Apalagi kalau kambing-kambing itu melahirkan cempe lebih dari satu teman-teman, nanti kambing kita akan berkembang lebih banyak dan cepat untuk berkembang, maksud saya. Akan tetapi di dalam prakteknya memang banyak kendala yang kita dapatkan, banyak kendala yang kita tidak inginkan itu terjadi kepada ternak kambing kita atau keseharian kita merawat kambing-kambing kita. Kalau teori ya memang sudah saya katakan tadi, teori memang gampang,
setengah tahun sudah beranak. Dalam prakteknya nanti kita itu kalau cuma membeli satu indukan, itu kita ngawinkannya gimana? Terus kambing itu kalau sudah birahi harus kita kawinkan kemana kalau kita tidak punya pejantan. Misal kita tidak punya pejantan. Selanjutnya misalnya kambing yang kita beli atau indukan yang kita beli itu birahi, teman-teman, birahi. Kemudian kita baru memulai ternak kambingnya, kita belum punya pengalaman, kita belum tahu kambing kita itu birahi atau tidak, kita kan belum tahu, teman-teman. Misalnya kita membeli indukan baru, lah di kandang yang sebelumnya, di pemilik yang sebelumnya itu kambing itu kalau birahi ciri-cirinya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, kemudian keluar lendir atau tidak, kita belum tahu. Kita belum tahu bagaimana indukan yang kita beli itu di kandang yang sebelum kita ingu itu kalau birahi itu bagaimana, kalau birahi itu tingkah lakunya gimana, kita belum tahu. Kita kalau belum tahu ciri-cirinya, pasti kita tidak akan mengawinkan indukan itu, karena kita tidak tahu kalau indukan itu sedang birahi. Kalau kita itu belum pengalaman, masih nol pengalaman, belum pernah benar-benar pernah ngingu kambing, itu ya kita itu tidak tahu, tidak memperhatikan atau tidak benar-benar memikirkan hal itu. Misalnya kita ternaknya nyambi-nyambi ya, teman-teman. Seperti saya, ini saya ternaknya nyambi kerja ya, teman-teman. Saya itu ternaknya nyambi kerja. Kalau siang itu saya tidak ada di rumah. Kalau pagi jam segini saya ngasih pakan kambing-kambing saya, nanti jam setengah 8 saya baru berangkat kerja atau saya tinggal. Kemudian cuma ada orang rumah itu ya tidak benar-benar memperhatikan kambing-kambing saya ya, mereka cuma ada di rumah, nanti kalau waktunya makan mereka cuma ngasih pakan. Karena benar-benar yang memperhatikan ternak-ternak ini ya saya. Misalnya kambing-kambing kita itu yang pertama kita beli itu teriak-teriak minta kawin, ya orang rumah tidak tahu. Ya memang bisa diberitahu kalau nanti kalau teriak-teriak itu kambingnya minta kawin, cuma seperti itu. Tapi ya kalau tidak benar-benar diperhatikan, kadang kambing birahi itu tidak benar-benar kelihatan. Kalau kambingnya itu sangat alim, tidak memperlihatkan kalau si kambing itu sedang birahi. Kemudian untuk masalah yang selanjutnya yang kita dapat kalau baru-baru kita memulai kambing, itu biasanya kambing yang kita beli itu misalnya kita beli dari pasar, kita bawa pulang, kita tidak tahu waktu pertama kali itu kambing itu di tuanya yang dulunya, yang pertama kali merawat kambing-kambing itu cara perawatannya bagaimana kita juga belum tahu. Pakannya itu apa kita juga belum tahu. Misalnya di pemilik awal itu kambing yang kita beli itu cuma dikasih pakan ramban, cuma dikasih ramban. Kemudian di tempat kita atau pertama kali kita ingu, pertama kali kita rawat, itu kita carikan pakan rumput liar. Kita carikan pakan rumput liar seperti kambing-kambing saya ini, teman-teman. Ini
pakannya rumput liar ya teman-teman. Ini semua ini pakan rumput liar, jadi saya pakan full hijauan. Ini rumput liar juga seperti ini, rumput liar dari kebun. Nah, karena dulunya itu cuma dikasih ramban, kemudian di tempat kita itu kita kasih rumput-rumputan liar, kemungkinan kambing itu tidak mau makan atau mungkin tidak dogoh, belum menyesuaikan, karena dulunya itu pakannya cuma ramban, di tempat kita kasih rumput liar. Jadi kambing itu belum terbiasa. Karena belum terbiasa, kita harus mengajari dulu agar kambing-kambing itu mau dikasih rumput-rumputan liar. Itu adalah salah satu sedikit masalah juga untuk kita. Dan juga bukan hanya pemilihan kambing ya teman-teman dulur-dulur, bukan hanya pemilihan kambing yang harus kita pikirkan untuk awal-awal mau ternak. Kandang juga harus kita pikirkan, kemudian nanti pakannya juga harus dipakan apa, kita harus juga pikirkan. Jadi kita harus memulai itu harus kita rinci dulu. Kita rinci dulu modalnya berapa pertama kali. Terus angan-angan mau beli kambing yang bagaimana, berapa, kemudian kambingnya kambing apa, kambing Jawa Randu, kambing PE, kambing Etawa. Itu kita harus pikirkan juga. Nanti kalau modal kita sedikit ya jangan memilih kambing Etawa, karena kambing Etawa mungkin harganya tinggi. Kalau menurut saya boleh kita awal-awal ternak itu memulainya dengan kambing Jawa Randu seperti kambing saya ini, karena cocok untuk awal-awal kita memulai ya kalau kambing Jawa Randu, karena perawatannya menurut saya gampang, kemudian kita ngasih pakan itu juga gampang, tidak gampang stres, tidak gampang sakit juga. Kalau awal-awal bisa dipilih sedikit dulu, nanti agar kita bisa untuk belajar ya, 1 tahun atau 1,5 tahun kita bisa belajar dulu dengan kambing Jawa Randu ya. Kalau nanti kita sudah tahu ilmunya, cara perawatannya, cara pemberian pakan kambing birahi bagaimana, mengawinkan bagaimana, kalau dirasa kita itu sudah tahu ilmunya, nanti kita bisa beralih ke kambing yang lebih baik, misalnya kambing PE atau kambing Etawa yang harganya lebih tinggi. Karena ya kalau harganya tinggi juga kita sebagai peternak lebih senang juga. Kita bisa berawal dari Jawa Randu 2 ekor dulu atau 1 ekor dulu bisa. Dan tadi setelah sudah kita merincinya modal kita berapa, kemudian kita harus membuat kandang. Kalau kita tidak bisa membuat sendiri ya kita harus beli kandang itu, atau kita harus menyuruh tukang untuk membuatnya ya, kita harus mengeluarkan modal lagi. Kita juga harus rinci juga modalnya berapa kalau membuat kandang ya. Kita buat kandang kecil dulu 1,5 meter kali 2 meter agar nanti bisa untuk kita belajar. Nanti kita rinci habisnya berapa. Nanti setelah kita buat, kemudian tempatnya atau lokasinya itu ada atau tidak, kita juga harus pikirkan ya. Kalau kita tidak punya lokasi, kita tidak bisa mendirikan kandang. Bukan hanya kita itu kepingin ngingu kambing, akan tetapi kalau kita itu tidak punya lokasi untuk mendirikan kandang ya tidak bisa, karena kambing juga harus membutuhkan kandang. Akan tetapi kan lokasi sekecil apapun itu bisa teman-teman. Misalnya 2 meter kali 1,5,
itu bisa untuk kandang. Kita isi dengan 1 indukan atau 2 indukan dulu bisa. Ya nanti kalau kita sudah benar-benar mau meluaskan usaha kita, ya nanti kita bisa beli tanah atau kita bisa sewa tanah untuk kita mendirikan kandang atau bagaimana. Kemudian untuk selanjutnya ya teman-teman, kalau lokasi sudah ada, kandang itu sudah kita dirikan misalnya, itu untuk selanjutnya yang harus kita rinci juga, kita pikirkan juga tentang pakan. Pakan itu kita harus beli atau kita harus full ngaret atau kita harus tanam bang pakan. Kalau irit, paling irit kalau untuk pemula ya solusinya full ngaret. Jadi kita full ngaret, kita aritkan ke kebun-kebun, ke pinggir-pinggir hutan, itu lebih irit lagi. Akan tetapi kalau pakannya kita ngandalkan beli ya tidak bisa irit, kemungkinan nanti harusnya kita untung malah buntung, karena kalau selalu mengandalkan pakan yang beli, itu ternak itu tidak ada untungnya. Akan tetapi menurut saya kalau pemula ya kita harus mengandalkan full ngaret dulu yang pakannya itu gratis. Selain itu kalau kita menanam bang pakan juga kita harus punya tanah sendiri yang kita tanami hijauan-hijauan itu, misalnya rumput pacong, rumput odot, itu yang biasanya gampang untuk kita jadikan bang pakan, gampang kita tanam. Akan tetapi kalau kita punya tempat atau lokasinya atau tanah yang mau kita tanamin, kalau tidak ya kita bisa sewa berapa yang mungkin agak dekat dengan kita, agak dekat dengan rumah kita bisa sewa, kemudian kita tanami bang pakan. Itu seperti itu yang harus kita pikirkan untuk awal-awal kalau kita mau ternak kambingnya. Jadi bukan hanya kita itu senang dengan kambing, mau ternak kambing, akan tetapi pakan tidak punya, kandang tidak punya, ya tidak akan terlaksana, cuma angan-angan saja. Ya walaupun kita paksakan, ya nanti kita akan kesusahan sendiri kalau kita tidak mempunyai semua itu, atau kita tidak memikirkan hal-hal yang seperti itu. Ya kalau cuma teori, kita harus ternak kambing karena ternak kambing itu sangat menguntungkan. Dengan 1 indukan setahun sudah menjadi 6 ekor kambing. Ya memang seperti itu kalau teorinya. Kalau kita beli indukan yang sudah produk, apalagi yang sudah bunting, itu 1 tahun sudah beranak 2 kali lah. Kalau anaknya 3 terus, kita sudah mempunyai 8 kambing. Itu teorinya, tapi di dalam prakteknya tidak seperti itu teman-teman. Karena kambing itu harus dipakan, harus ada tempatnya atau kandangnya, kita harus merawatnya dengan jangka waktu. Kemudian kambing itu kalau nanti ada problem sakit, kita tidak tahu juga, ada sakit mencret. Kemudian yang paling parah itu kalau kambing itu nanti majer teman-teman. Ya kalau kambing itu majer, kalau kita tidak bisa mengatasinya, mungkin kambing itu akan kelamaan tidak bunting. Kalau kelamaan tidak bunting ya kita tidak ada untungnya. Kalau kambing kita itu cuma 2 atau 1, ya cuma itu terus yang kita rawat, tidak berkembang. Kemudian yang untuk kita pikirkan juga yang selanjutnya, kalau bisa, kalau di daerah kita itu tidak ada yang ternak kambing, tidak ada tetangga atau teman yang ternak kambing yang tidak mempunyai kambing jantan, itu kita juga akan kesusahan lagi. Kalau cuma mengandalkan teori
yang 1 tahun sudah beranak itu tadi, kalau kita tidak punya pejantan, tetangga tidak punya pejantan yang dekat dengan kita, kalau kita membeli indukan tok tidak ada pejantan, ya percuma teman-teman. Kalau kambingnya birahi tidak bisa dikawinkan, nah bagaimana? Kambingnya juga tidak bisa berkembang. Kalau misalnya dirasa di daerah kita itu tidak ada kambing pejantan yang kita bisa pinjam untuk mengawini indukan-indukan kita, ya kita harus membeli pejantan. Kita fokuskan dulu ke indukan 1, kemudian pejantan 1, mungkin seperti itu. Tidak berawal dari 2 indukan, akan tetapi berawal 1 indukan dan 1 pejantan. Kalau dikira di daerah kita, di dekat kita tidak ada pejantan, akan tetapi kalau di tetangga kita, di dekat kita itu ada pejantan, kita bisa berawal dari 2 indukan, nanti kita bisa pinjem ke pejantan tetangga, nanti bisa dikawinkan ke pejantan tetangga, dan insya Allah kambing-kambing kita itu akan berkembang kalau kita benar-benar menekuninya. Kalau benar-benar kita sudah tahu ilmunya, kita sudah tahu kalau kambing itu birahi, kemudian kita kawinkan dan kambing kita itu bunting. Nah, masalah selanjutnya, kambing itu kalau setelah dikawinkan nanti bunting atau tidak, itu kita juga kalau belum tahu ilmunya ya belum tahu teman-teman, belum tahu itu kambingnya sudah bunting apa belum, berhasil apa belum mengawinkan, ya kita belum tahu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, dulur-dulur, sharing-sharing saya kali ini. Mungkin videonya terlalu panjang, videonya terlalu berlepotan, videonya terlalu banyak kata-kata yang kurang penting, tapi ya itu biar teman-teman dulur-dulur bisa lebih sedikit paham. Karena kalau cuma mengatakan teorinya saja ya cepat teman-teman, tapi kalau tidak diimbangi dengan praktek, dengan apa yang kita lakukan setiap hari, nanti bisa dipastikan akan gagal teman-teman kalau kita tidak mempunyai ilmunya. Mungkin itu dulu video kali ini. Teman yang baru menemukan video saya ini ya, teman-teman bisa dukung channel saya ini dengan cara like, komen, bisa di share juga atau dibagikan, kemudian bisa di subscribe juga. Akan tetapi kalau teman-teman kurang berkenan dengan video saya kali ini, ya saya mohon maaf, dan teman-teman tidak like, komen, dan subscribe juga tidak apa-apa, karena yang saya katakan ini, yang saya sharingkan kali ini, itu benar-benar pengalaman saya yang saya lakukan ke kambing-kambing saya. Jadi bukan hanya cuma teori saja teman-teman, kita harus mengatakan, harus memberikan bagaimana caranya atau bagaimana prakteknya, seperti itu. Mungkin itu dulu, mohon maaf bila ada salah kata kekurangan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Ketemu lagi, jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya, konten-konten saya selanjutnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak, salam ngarit.